Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Wanda Pratama, mahasiswa STIMIK Jayakarta dengan NIM 2457501, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik penyelesaian konflik dengan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi. Teknik-teknik penyelesaian konflik. Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam ranah pribadi, profesional, maupun sosial. Kemampuan menyelesaikan konflik secara efektif menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan, mengurangi ketegangan, dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam panduan ini, kita akan menjelaskan berbagai teknik menyelesaikan konflik yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Teknik negosiasi. Identifikasi masalah. Langkah awal dalam negosiasi adalah mengidentifikasi dengan jelas isu-isu yang diperselisihkan. Kemudian mendengarkan perspektif. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan keinginannya. 3. Mencari solusi bersama. Kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing dengan fokus pada kepentingan bersama. 4. Mencapai kesepakatan. Akhirnya pihak-pihak yang terlibat menyepakati solusi yang menguntungkan semua pihak dan merumuskan dengan jelas. Kemudian mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga netral, yaitu mediator. Peran mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, tetapi membantu pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi masalah utama, mengeksplorasi opsi-opsi solusi, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keuntungan mediasi yaitu lebih mudah dibandingkan proses hukum formal. Arbitrase. Definisi arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral, disebut arbitrator, membuat keputusan yang mengikat setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Proses arbitrase, pihak-pihak yang berkonflik menyetujui untuk menyerahkan keputusan kepada arbitrator. Keuntungan arbitrase umumnya lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi formal. Kolaborasi. Mencari solusi win-win. Identifikasi masalah bersama, kemudian brainstorming solusi, lalu evaluasi opsi, kemudian implementasi solusi. Kemudian dengan cara kompromi atau menemukan titik tengah. Kompromi adalah teknik penyelesaian konflik di mana setiap pihak bersedia mengorbankan sebagian keinginannya untuk mencapai kesepakatan. Kemudian penghindaran, menunda untuk situasi yang tepat. Waktu untuk merenung, perlindungan diri, prioritas masalah, strategi jangka panjang. Teknik komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik yaitu dengan mendengarkan aktif. Kedua, menggunakan saya statement. Dan ketiga, bahasa tubuh positif. Mengelola emosi dalam konflik. Pertama, kenali trigger emosi. Identifikasi hal-hal pemicu reaksi emosional Anda dalam situasi konflik. Kesadaran ini akan membantu Anda lebih siap menghadapi dan mengelola emosi Anda. Lalu teknik pernafasan. Praktikkan teknik pernafasan dalam untuk menenangkan diri ketika emosi mulai meningkat. 3. Jeda dan refleksi. Jika Anda merasa emosi Anda mulai tidak terkendali, ambil jeda sejenak. Minta waktu untuk menenangkan diri, untuk merefleksikan situasi sebelum melanjutkan diskusi. Resolusi konflik di tempat kerja. Identifikasi masalah, analisis dampak, brainstorming solusi, lalu implementasi dan evaluasi.
Mengenali konflik dalam hubungan pribadi, komunikasi terbuka, lalu fokus pada masalah bukan pribadi, lalu kompromi dan negosiasi, lalu cari waktu cooling off. Bagaimana cara penyelesaian konflik dalam komunitas? Pertama, dialog komunitas. Fasilitas forum terbuka di mana anggota komunitas dapat menyuarakan keprihatinan dan ide-ide mereka. Kemudian pembentukan konsensus. Gunakan teknik pembentukan konsensus untuk mencapai keputusan yang dapat diterima oleh mayoritas anggota komunitas. Mediasi komunitas. Latih anggota komunitas dalam teknik mediasi untuk membantu menyelesaikan konflik antar tetangga atau kelompok dalam komunitas. Proyek kolaboratif. Inisiasi proyek bersama yang melibatkan berbagai kelompok dalam komunitas. Peran teknologi dalam penyelesaian konflik. Platform online dispute resolution. Manfaatkan platform ODR ini untuk memfasilitasi negosiasi dan mediasi jarak jauh. Aplikasi manajemen konflik. Gunakan aplikasi khusus yang membantu melacak perkembangan resolusi konflik, menyimpan data diskusi, dan mengingatkan tenggat waktu penting dalam proses penyelesaian. Analisis data untuk prediksi konflik. Manfaatkan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi pola dan potensi konflik sebelum menjadi masalah besar. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Refleksi pasca konflik, lalu dokumentasi pembelajaran, dan 3 pelatihan berkelanjutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.